Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Muda TVRI Bengkulu. Untuk kali ini tema kita masih mengenai keistimewaan Lailatul Qadar bersama dengan Bapak Ustadz Ikhwan Nasution. Nah kembali Pak Ustadz, tadi dibilang bahwa kalau untuk malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan tentunya. Dan kita kejarlah untuk malam-malam di malam ganjil tersebut ya Pak Ustadz ya. Nah yang pengen dipertanyakan Pak Ustadz adalah apakah di tiap umat manusia ataupun juga umat muslim ini sendiri sama nantinya waktunya turun dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, misalnya di tanggal 28 tiap umat itu sama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apakah berbeda-beda atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, Lailatul Qadar malam kemuliaan yaitu hanya satu malam. Ya, apakah sama? Ya insya Allah sama, karena memang itu memang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun mungkin kita malam seperti kita ya, kita di hari ini mungkin sudah malam, tapi di Arab mungkin masih sore gitu ya. Tapi tetap Allah berikan, dan Allah Maha Adil. Siapa yang mencarinya dapat jaminan dia diampunkan dosa. Siapa yang mencarinya dapat jaminan dia insya Allah berjumpa. Dapat jaminan dia lebih baik dari 1000 bulan. Apakah semua orang sama? Sama, siapapun yang berharap. Maka kan hadisnya man qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Ada dua syaratnya. Siapa menghidupkan malam qadar, iman artinya dia yakin dengan apa yang Allah janjikan. Wahtisaban betul-betul mengharap dengan apa yang Allah berikan, janjikan. Jadi iman wahtisaban, dengan iman dia kerjakan karena Allah, wahtisaban karena memang berharap dari janji Allah dia kerjakan. Maka yakin semua dapat. Maka dalam beramal itu kita itu wajib satu baik sangka kepada Allah. Ya, karena Allah itu sendiri dalam hadis qudsi berfirman, ana inda zonna abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Yang kedua dalam beramal itu kita harus punya sifat yakin. Yakin itu artinya Allah yakin akan memberikan kita pahala. Tak mungkinlah Allah berbuat zalim kepada kita. Kita sudah beramal seperti hari ini kita puasa. Hari ini ketika kita betul menjaga puasa kita, tentulah Allah menghapuskan dosa kita. Karena kita puasanya imanan wahtisaban, iman karena Allah, mengharap ridha Allah, maka pasti Allah memberikan hak kita. Dan Allah kan memang berjanji, innallaha la yazlimu nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Jadi Allah itu mustahil menzalimi hambanya. Tetapi yang berbuat zalim kata Allah adalah tapi hambanya lah yang berbuat zalim kepada Allah. Jadi kan Allah ngomong, Allah sudah menciptakan, kadang kita tidak bersyukur. Allah sudah memberikan kita nikmat, tapi kita lupa kepadanya. Allah sudah memudahkan, tapi kita tidak mau mendatanginya. Maka siapa yang berbuat zalim? Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim, termasuklah dalam malam qadar ini. Ketika kita sudah menantinya, apakah saya dapat, Bang Fahmi dapat, semua dapat. Selama kita melakukannya, menghidupkannya karena Allah, yakinlah dapat. Walaupun mungkin berbeda tempat ya. Tapi tetap Allah punya kuasa ingin memberikan Lailatul Qadar. Karena kan Allah yang mengumumkan Lailatul Qadar ini. Karena ayat Quran itu tidak hanya terbatas untuk orang Arab, walaupun turunnya di Makkah, turunnya di Madinah. Tapi untuk semua, untuk siapa? Untuk semua hamba Allah yang beriman dengan mengimani Al-Quran itu. Jadi semuanya sama di mata Allah. Oke, baik Pak Ustadz. Nah, tadi sempat menyinggung juga tentang masalah iktikaf ya. Nah, untuk iktikaf ini sendiri, nah kita juga dianjurkan untuk iktikaf di masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya. Nah, apakah tanpa iktikaf kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar Pak Ustadz? Misalnya kita cuma beribadah di rumah saja karena ada sesuatu yang lain hal yang tidak bisa kita tinggalkan seperti itu. Nah, apakah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar juga atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, salah satu amalan menghidupkan Lailatul Qadar itu salah satu, maka adalah iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Dengan aturannya, pertama ketika masuk masjid niat kita karena Allah. Karena iktikaf itu ulama menjelaskan ada dua rukun. Satu ketika masuk masjid niat karena Allah. Sengaja aku iktikaf karena Allah, dalam hati memang menyengaja untuk iktikaf. Karena ada juga orang masuk masjid dia tidur tanpa niat. Dia masuk masjid untuk tidur, untuk masuk masjid mungkin main game, kan banyak anak muda dia di masjid mungkin main HP karena ada wifi di masjid. Apakah dia dapat pahala iktikaf? Tentu tidak.
Karena amal itu sebagaimana Nabi ajarkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu bergantung dengan apa yang dia niatkan, dan orang itu dilihat dari apa yang dia niatkan. Maka rukun iktikaf pertama ketika masuk masjid, niat iktikaf karena Allah. Yang kedua, kita berdiam diri di masjid. Nah, ukuran berdiam diri di masjid itu berapa lama? Dijelaskan oleh ulama minimal sama dengan ukuran 2 rakaat sholat sunnah. Artinya ya sekitar 5 menit lah. Jadi itu pun sudah masuk iktikaf. Jadi kita masuk masjid, niat sengaja aku iktikaf karena Allah. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid, atau dia mau sholat tahajud, atau dia mau sholat hajat. Kemudian dia selesai sholat, dia keluar. Itu sudah bagian dari iktikaf. Bukan itu 24 jam di masjid, bukan tidak ya, mesti. Ustaz, ya? Jadi iktikaf memang disebut dalam hadis Nabi menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu ya boleh sebagian malam, boleh kita mungkin hanya 5 menit, tapi menghidupkan. Maka ada kaidah itu kan, la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan pula ditinggalkan semua. Kalau tidak bisa sepanjang malam kita iktikaf, minimal berapa menit lah kita iktikaf. Minimal berapa menit, itu sudah dapat pahala kita iktikaf. Karena hukum iktikaf itu sunnah. Nabi sampai Nabi wafat, Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf. Dan itu diceritakan dalam hadis. Karena Rasulullah SAW ya'tikifu fil asril awakhir min Ramadan hatta yatawaffa. Nabi senantiasa iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Nabi meninggal. Sampai meninggal. Bahkan ketika Nabi meninggal, dilanjutkan iktikaf itu oleh siapa? Istri-istri Nabi. Bayangkan saking sunnahnya itu iktikaf. Maka amalan mendapatkan Lailatul Qadar salah satunya memang adalah iktikaf, berdiam diri kita di masjid. Cuman pertanyaannya bagaimana ketika kita tidak bisa ke masjid? Katakanlah mungkin kerja, kita kebetulan dapat sip malam, kita dapat begiliran malam, atau mungkin kita tidak bisa meninggalkan rumah dan sebagainya. Maka bolehkah? Boleh saja menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan itu kan bebas. Cuman bukan iktikaf. Karena iktikaf itu syaratnya di masjid. Tapi kita di rumah berharap Lailatul Qadar boleh. Maka tadi perbanyak doanya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil kita di rumah, kita mungkin baca Quran. Sambil di rumah mungkin kita sholat sunnah. Maka niat kita untuk berharap Lailatul Qadar, samakah pahalanya? Insya Allah sama. Cuman kita tidak dapat pahala iktikaf. Jadi Lailatul Qadarnya kita disunahkan mencarinya. Betul di rumah boleh. Tapi yang afdolnya di masjid. Tapi terhalang untuk bisa ke masjid karena sebagai halnya yang menghalangi kita, maka tetap kita dapat selama kita niat ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu bukan dengan amalan tidur, tapi dengan doanya kita, baca Qur'annya kita, tetap sholatnya kita. Bahkan bekerja kita mungkin bekerja sip malam. Kerja itu kan juga bagian ibadah. Betul. Semua ibadah itu kan bukan hanya di masjid, bukan hanya zikir, bukan hanya di atas sajadah. Semua ibadah, semua perkara-perkara yang menuntut kewajiban mencari rezeki halal itu ibadah. Jadi ibadah itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ada ibadah ghairu mahdoh yang bahkan ibadah ghairu mahdoh ini jauh lebih banyak dibanding ibadah mahdoh. Seperti kita cari rezeki, maka itu adalah ibadah mahdoh sama cari rezeki halal. Baik Pak Ustadz, luar biasa ya. Berarti kita bisa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini walaupun hanya berdiam diri di rumah. Tapi untuk lebih afdolnya lagi kita lakukan dengan cara beriktikaf di masjid tentunya. Baik, kita akan jadikan kembali pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.